Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk pada cara penggunaan akupoin. Jadi kalau kita menggunakan akupoin, Anda bisa memberikan terapi dengan cara alat akupoin ini Anda pegang, kemudian pada saat Anda terapi, satu tangan Anda lagi memegang bagian kulit dari orang yang diterapi. Jadi misalnya Anda pegang di tekuk leher atau Anda pegang di tangan. Nah, ini namanya sirkuit tertutup. Nah, kalau Anda menggunakan sendiri, itu juga sirkuitnya tertutup. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan penggunaan akupoin ini pada kehidupan kita sehari-hari, terutama pada masalah-masalah kesehatan yang ada, ya. Nah, ada 6 titik dasar yang harus diketahui oleh orang yang baru belajar menggunakan akupoin ini. Yang pertama adalah titik sandi namanya. Nah, di sini ada teman saya, Randy, yang akan membantu saya untuk memperagakan tempat-tempat di mana titik yang akan kita terapi. Oke, Randy, saya bisa minta tolong untuk berdiri. Oke. Kemudian boleh lepaskan sendalnya, kemudian angkat satu kaki di sebelah, mungkin lebih enak sebelah sini. Ya, oke. Nah, mungkin Randy-nya dari sebelah sini. Ya, bisa maju sedikit. Oke. Ya, oke. Mungkin agak ke sini. Ya, orangnya sini. Ya, oke. Diangkat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini. Ini kita bisa ukur dengan jari orang yang kita terapi, 4 jari di bawah mata lutut. Jadi ini mata lutut, 4 jarinya di bawah mata lutut. Nah, jadi 4 jari di bawah mata lutut, kemudian kita geser 1 jari ke samping luar, 1 jari orang yang kita terapi. Jadi kira-kira 1 jari, nah ini titiknya. Nah, jadi pada titik sandi ini kita terapi untuk masalah di daerah sekitar perut. Jadi kalau kita memberikan terapi di titik sandi menggunakan alat akupoin ini, Anda bisa totok di daerah titik sandi ini, terus setelah itu Anda tinggal menekan tombol listrik statisnya. Jadi titik sandi ini tadi sudah katakan bahwa untuk memberikan terapi untuk seluruh daerah perut. Jadi misalnya orang itu mengalami masalah sakit mah, ya, itu di daerah perut. Atau misalnya orang itu mengalami masalah di hati, misalnya hepatitis, ya, itu terapinya di titik sandi. Kemudian orang mengalami batu empedu, Anda bisa terapi di titik sandi ini. Kemudian orang misalnya mengalami wasir, atau mengalami diare, atau mengalami susah buang air besar, Anda bisa terapi di titik sandi ini. Dan juga titik sandi ini selain kita memberikan terapi di daerah bagian perut, titik sandi ini juga memberikan terapi pada daerah kaki ini. Jadi misalnya Anda suka merasakan kebas-kebas di kaki, Anda tinggal terapi di titik sandi ini dan kebas-kebas kaki ini akan hilang. Atau orang mengalami kelumpuhan di kaki, Anda boleh juga bantu dengan titik sandi ini. Ya, ini adalah titik pertama. Kemudian titik kedua. Titik kedua adalah titik yang dimana untuk memberikan terapi juga, yaitu di daerah punggung dan pinggang. Oke, saya minta tolong Randy untuk berdiri di atas kursi ini dan menghadap ke sini. Oke. Ya, berdiri di atas ini. Ya. Mungkin bisa diangkat satu celananya, dilipat kayak tadi, satu aja, bebas. Terus berdiri di sini, angkat lebih tinggi di atas lutut kalau bisa. Lagi, ya, oke. Terus berdiri di sini, ya. Nah, titik yang kedua ini, titik dasar, basic titik kedua ini adalah titik yang kedua adalah titik Wei Chong. Titik Wei Chong ini ada di tengah-tengah dari lipatan lutut ini. Nah, jadi titik Wei Chong ini
kita gunakan untuk memberikan terapi di daerah pinggang dan punggung. Jadi kalau Anda merasakan sakit pinggang atau sakit punggung, Anda tinggal menggunakan alat akupoint Anda totok di titik Wei Chong ini di tengah-tengah, terus Anda berikan energi listrik statisnya. Nah, jadi dengan Anda memberikan terapi titik Wei Chong, orang yang mengalami sakit di bagian belakang ini, baik sakit bahu atau sakit punggung ataupun sakit pinggang, bisa terbantu dengan titik yang kedua ini.